Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hilang kendali, 4 orang dalam satu keluarga tertabrak mobil, 2 orang meninggal. Seorang nenek tercebur sumur sedalam 15 meter di Desa Sudimoro, Kabupaten Klaten. 2 wanita ditangkap polisi saat hendak menyelundupkan paket sabu-sabu di pakaian dalam ke Lapas Sragen. Ya, rumah pensiun Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo hingga kini masih dalam tahap proses pembangunan. Namun Jokowi menyatakan akan tetap tinggal di rumah lamanya. Rumah pensiun Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar masih tertutup pagar seng. Proses pembangunan masih berjalan. Saat ini total proyek pembangunan hampir mencapai 90%. Tampak bagian halaman depan terlihat sejumlah tanaman sudah mulai berdiri. Sementara sejumlah pekerja masih mengerjakan beberapa bagian bangunan. Namun Jokowi mengatakan rencananya akan tetap tinggal di rumah lamanya. Dan rumah yang baru akan dijadikan tempat pertemuan. Di tempatnya tetap di rumah lama. Siap, yang lain? Pak udah punya rumah. Kita kan udah punya rumah, meskipun rumahnya kecil, ya apapun tetap senang di rumah yang lama. Terus nanti difungsikan sebagai apa, Pak? Apanya? Untuk rumah yang di Colomadu? Ya bisa aja untuk pertemuan. Apakah berpotensi? Menerima tamu nggak tahu, saya nggak tahu, saya belum tahu. Bapak apakah berpotensi dibuka sesekali untuk ruang publik, Pak? Apanya? Rumahnya Rumah dibuka Colomadu. untuk umum gitu? Ya bisa aja. Kayak di Loji Gandrung? Bisa aja. Dulu. Usai menjabat sebagai presiden, pemerintah memberikan Joko Widodo rumah seluas 12 meter persegi yang dibangun di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Ya, Presiden ke-7 Joko Widodo buka suara soal utang kereta cepat WUS. Jokowi menjelaskan soal pembangunan WUS untuk mengurangi kerugian kemacetan di Jabodetabek dan Bandung. Jokowi juga menyatakan proyek WUS adalah investasi sosial, bukan kerugian. Ramai dibahas soal utang kereta cepat WUS yang menggunung dan dugaan penggelembungan anggaran membuat Presiden ke-7 Joko Widodo akhirnya angkat suara. Jokowi menyebut proyek kereta cepat WUS dibangun untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung. Menurut Jokowi, macet di Jabodetabek dan Bandung sudah sangat parah dengan kerugian mencapai 100 triliun rupiah per tahunnya. Atas dasar itulah, pemerintah membangun berbagai moda transportasi seperti LRT, MRT, dan kereta cepat. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat.
Proyek kereta cepat Wus memiliki nilai investasi 118,37 triliun rupiah. Dari total nilai proyek, 75% pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank. Sementara beban bunga per tahunnya mencapai 2 triliun rupiah. Membengkaknya nilai investasi menimbulkan perdebatan publik mengenai tanggungan utang proyek yang bernilai fantastis. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa sebelumnya menolak opsi penggunaan APBN untuk melunasi utang. Saat ini pemerintah tengah bernegosiasi dengan Tiongkok untuk merestrukturisasi utang Wus. Selain utang yang membengkak, Wus juga dibayangi dugaan penggelembungan anggaran. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan pengusutan kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS telah naik ke tahap penyelidikan. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin malam. Menurut Budi, penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS sudah berjalan sejak awal 2025 dan kini terus berkembang, masih berada pada tahap penyelidikan. Saat ini KPK sedang mengumpulkan berbagai keterangan dan dokumen pendukung untuk menguak dugaan penyimpangan dalam kasus ini. KPK juga membutuhkan waktu untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran hukum sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan. KPK mengimbau masyarakat yang memiliki informasi dan data tentang perkara ini diimbau untuk menyampaikannya melalui layanan pengaduan masyarakat. Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Kita ke informasi lain, pengemudi ojek online di Salatiga digandeng untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu disampaikan saat apel akbar di lapangan Bayangkara Senin kemarin. Ratusan pengemudi ojek online dari berbagai komunitas kini digandeng Polres Salatiga untuk ikut menjaga Kamtibmas. Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga iklim di Salatiga. Selain ajakan, nantinya akan dibangun shelter khusus ojek online sehingga menunjang aktivitas para ojol. Itu kita sekalian selalu ke depannya juga ini sebagai sarana untuk Kamtibmas, di mana nanti akan juga ada kegiatan, yaitu akan didirikan ojek online market dan seperti juga auto bengkel online yang akan dilakukan bekerja sama, kolaborasi bersama-sama nanti. Dengan adanya apel ojol ini, harapan kami bahwa situasi Salatiga bisa menjadi kondusif dan dengan kerjasama kita semua, kita akan jaga Salatiga untuk tetap aman dan nyaman. Ya, 2 wanita ditangkap polisi saat hendak menyelundupkan paket sabu-sabu ke Lapas Sragen. Modusnya 5 paket narkotika diselundupkan dengan cara disimpan di pakaian dalam. Tika Safiroh dan Yuli Lestari, 2 wanita asal Sragen terpaksa harus mendekam di tahanan karena usahanya menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu gagal alias ketahuan petugas. Keduanya ditangkap saat hendak menjenguk tahanan di Lapas Sragen. Saat diperiksa ketika hendak masuk lapas, petugas justru menemukan 5 paket sabu-sabu seberat 2,18 gram dari balik pakaian dalam. Sebelumnya, keduanya sempat berhasil memasok narkotika ke lapas karena tidak diperiksa petugas. Setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak lapas, ditemukan di dalam, mohon maaf, payudaranya ada 5 klip sabu. Jadi dalam bungkus klip itu ada 5 paket. Setelah itu kami amankan pelaku atas nama TS dan JL ke Mapolres Sragen. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Untuk ancamannya